Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa. Podcast yang akan memberikan Anda informasi tentang dunia ilmu pengetahuan, seni, dan inspirasi. Bersama saya, Nakia Melvana Satoichi, dan rekan saya, Kisina Putri, yang akan menjadi podcaster Anda dalam episode kali ini. Jadi, duduklah dengan nyaman, nikmati setiap episode kami, dan bersiaplah terinspirasi dengan Ganesha Podcast Masa. Nah, kita kali ini ketemu dengan narasumber yang luar biasa. Ini adalah parlemen remaja ya, dari perwakilan dari sekolah kami. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, namanya kakak siapa? Halo semuanya, aku Nathanael Fata sebagai perwakilan parlemen remaja dari Dapil Bojonegoro dan Tuban dalam kegiatan parlemen remaja 2026. Wah, gila, keren banget ya. Betul. Pastinya Kak Nathanael ini sangat menginspirasi kita ya. Amin. Karena kalau udah parlemen remaja ini kan pasti tingkatnya nasional ya Kak ya. Betul Ketemu sekali. sama banyak orang sangat menginspirasi juga pastinya ya Kak ya di sana ya Kak ya. Nah, boleh nggak Kak ceritain proses awal gimana mendaftarnya jadi parlemen remaja ini? Oke, jadi kalau awalnya sendiri, karena kebetulan sekolah kita itu kan udah bisa dibilang ada suatu legacy turun-temurun dari kakak-kakak kelas, dari kakak alumni, di mana sudah 2 tahun ke belakang, termasuk tahun ini berarti 3 tahun itu sekolah kita itu mengikuti parlemen remaja dan berhasil menjadi peserta terpilih dari parlemen remaja. Untuk informasinya sebenarnya saya sudah tahu sejak kelas 10 karena sebenarnya fun fact nih ya, aku udah nyoba 2 kali, kelas 11 dan kelas 12, tapi keterimanya di kelas 12-nya. Nah, untuk awal tahunnya tentu dari kakak kelas, karena saat kelas 10 itu ada semacam mentoring gitu dari Kak Nazwa sebagai parlemen remaja 2023 tentang parlemen remaja. Nah, di situ saya tahu, maksudnya Kak Nazwanya saat itu yang terpilih ya. Jadi kami semuanya dari semasa itu 2 tahun ke belakang yang 2023 dan 2024 itu daftarnya kayak kolektif gitu. Jadi dikumpulkan semua yang minat dengan parlemen remaja ini berkumpul, mereka bikin grup WhatsApp saat itu untuk ya bisa sama-sama belajar bareng dan mempersiapkan diri untuk daftar. Untuk yang tahun ini proses awalnya tentu ketika saya melihat postingan dari IG parlemen remaja itu sendiri. Jadi ya biasanya kan ada sebelum dimulai ada coming soon gitu kan. Nah, itu saat itu saya sudah berapi-api sekali karena sudah pengen ikut Parja ini dari 2 tahun yang lalu kan. Nah, jadi ketika saya lihat dan ternyata saat coming soon itu tema dari postingannya itu semacam hijau-hijau. Nah, kalau hijau-hijau itu kan biasanya tentang apa tuh? Tentang kayak alam-alam. Tentang lingkungan. Ya, Nah, kebetulan banget nih aku tuh punya suatu ketertarikan terhadap isu lingkungan. Jadi ketika saat itu lihat postingan parlemen remaja dan itu tentang lingkungan, itu kayak semangatnya jadi double gitu. Nah, seperti itu aja sih. Sewaktu kalian tadi sempat cerita kalau sempat gak keterima ya Kak ya di kelas 11. Ya, betul. Nah, apa nih Kak yang bikin semangatnya Kakak bangkit buat ikut lagi di kelas 12? Karena pastinya kalau udah kelas 12 ini kan lebih padat lagi jadwalnya. Betul sekali ya. Jadi kan perlu dipikirkan berulang kali juga ya Kak. Pertimbangannya pasti perlu ada supaya nanti buat membagi waktu juga nggak bingung. Jadi juga bisa terbagi secara rata semuanya. Gimana nih Kak kira-kira? Nah, jadi kebetulan banget saat saya kelas 12 itu saya juga ikut LDBI dan OSN. Nah, itu sangat-sangat menyita waktu saya pribadi karena saat itu persiapan LDBI kabupaten maupun setelah itu lolos LDBI provinsi. Sebetulnya pada awalnya saya sempat berpikir beberapa kali untuk akhirnya memutuskan ikut parlemen remaja ini. Saat itu saya juga ngobrol dengan teman-teman saya yang memang punya ketertarikan untuk daftar ini, kamu daftar nggak sih tahun ini gitu kan. Itu termasuk juga tim dari
LDBI kabupaten yang setim dengan saya juga. Saya tanya tahun ini ikut enggak gitu. Tapi berjalannya waktu akhirnya ya saya akhirnya bisa memanage waktu saya dengan cukup baik. Akhirnya saya kalau di sekolah kan latihan OSN maupun latihan LDBI. Saya menyempatkan waktu di sore sampai malam hari setelah les seperti itu untuk cari-cari materi. Karena kan ada waktu di mana temanya itu belum diumumin. Nah, jadi saya nebak-nebak aja, ini tentang lingkungan. Tapi di postingan IG itu juga ada elemen-elemen kayak listrik. Nah, itu kan pasti bisa nebak bahwa mungkin aja yang dibahas tentang energi terbarukan, dan ternyata benar. Nah, jadi sebenarnya sebelum temanya dikeluarkan pun saya sudah menyicil materi seperti itu untuk dibaca dulu. Oke, keren banget ya Nathanael ini. Udah, kayaknya bener-bener kan Nathanael udah pengen banget jadi. Betul banget. OSN, LDBI, Parja lagi. Macam-macam. Double banyak banget ya kira-kira. Nah, kira-kira di persiapannya kan Nathanael ketika mau menjadi parlemen remaja itu apa aja sih kayak tantangannya, kayak bikin kayak waduh nih kok lumayan juga ternyata. Pastinya kan kendalanya ada. Oke. Jadi kendala yang utama pasti tentang waktu. Tadi kan udah saya singgung tentang LDBI dan OSN itu tadi. Itu sangat menyita waktu, dan sebetulnya untuk buat timeline pribadi itu juga butuh konsul dulu ke kakak kelas saat itu, kakak alumni. Ada Kak Torik itu Parja dari 2020, dan juga Kak Naswa dan Kak Tria dari Parja 23 dan 24. Tapi setelah itu saya memutuskan untuk bikin timeline bahwa saat itu kan kurang lebih waktunya 1 bulan ya, 1 bulan lebih mungkin ya. 2 minggu pertama itu saya habiskan hanya untuk baca materi. Jadi cerita sedikit bahwa syarat-syarat di Parja itu kan ada 3 seleksi. Yang pertama itu seleksi CV atau seleksi dari prestasi-prestasi yang kita punya, yang kedua itu seleksi esai, dan yang ketiga seleksi video. Nah, ketiganya itu dalam satu tahap, jadi ketiganya langsung semuanya kita kumpulkan dalam satu waktu. Nah, untuk 2 minggu pertama, saya saat itu hanya baca materi aja, saya nggak nulis sama sekali, saya nggak bikin skrip sama sekali. Tapi setelahnya, ya akhirnya saya bisa karena dibantu juga oleh teman-teman saya dalam hal editing, karena memang di Parja ini diperbolehkan kalau misalkan ada peserta yang dibantu dalam proses editingnya. Yang penting isi itu tetap original dan esainya tetap original dari ketikan sendiri dan bukan dari kecerdasan buatan atau AI seperti itu. Oke, tadi Kak Nathanael sudah menyebutkan kalau tahapan dari tesnya Parja ini ada pembuatan CV, terus esai, dan juga video ya Kak ya. Nah, coba kita ke esainya nih Kak. Esainya Kak Nathanael nih tentang apa Kak? Isunya yang Kakak angkat, yang memotivasi Kakak untuk mengambil isu itu untuk dijadikan esai yang akan diajukan sebagai bentuk seleksi ya untuk parlemen remaja, itu kira-kira apa Kak? Siap. Jadi untuk esai yang saya bahas saat itu, saya ambil tentang ide saya adalah untuk membentuk suatu dewan transisi energi, karena temanya itu sendiri kan generasi pembaru energi untuk Indonesia bebas emisi. Nah, jadi yang difokuskan di situ adalah bagaimana kita bisa mendorong transisi energi untuk agar negara kita itu bisa bebas emisi, dan kalau kalian tahu ada namanya cita-cita untuk 0 emisi. Nah, sebenarnya target itu sendiri awalnya dari 2035, tapi sekarang mundur jadi 2060. Nah, hal tersebut yang mendorong saya untuk membahas tentang isu tersebut. Lalu setelahnya saya konsultasikan juga ke kakak-kakak alumni. Sekali lagi, kakak-kakak alumni sangat membantu, dan ya bonding di antara alumni semasa itu kan kuat banget ya. Jadi betul. Ya saya saat itu tanya, Kak kalau mau bahas ini bisa nggak ya? Kak kalau mau bahas ini mending kayak gimana? Nah ternyata pada akhirnya saya memutuskan untuk bahas tentang bagaimana transisi energi itu bukan hanya transisi energi yang cepat, tapi juga bisa berkeadilan. Maksudnya berkeadilan gimana? Karena kita tahu kan produk yang bersih atau yang ramah lingkungan itu kan masih mahal. Kita nggak bisa tiba-tiba nyuruh semua orang buat tiba-tiba beli mobil listrik atau beli sepeda listrik. Kan nggak semua orang punya sumber daya yang cukup buat beli itu. Nah, maka dari itu ketika
kita bicara tentang Parja itu kan levelnya jika kita menjadi seorang legislator, kita levelnya untuk membuat peraturan, bukan lagi hal-hal yang praktikal yang di dunia nyata. Kita maksudnya bukan di tingkatan bawah, tapi bagaimana kita membuat aturan yang bisa meregulate semua itu secara holistik gitu ya. Maka saat itu saya bahas tentang kebijakan fit-in tariff. Dan ide tentang membahas ini juga berasal dari Kak Torik, yang beliau itu kan sekarang lagi S1 di University of Toronto. Dalam bidangnya juga berkaitan dengan ekonomi dan juga sosial, bagaimana urban planning dan sebagainya kan. Maka saat saya bertemu dan konsul dengan Kak Torik saat itu, Kak Torik kasih ide ke saya, gimana kalau bahas tentang fit and tariff. Setelah saya baca-baca, menurut saya tuh sangat menarik. Jadi fit and tariff itu adalah kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan. Jadi pelaku usaha kalau jual barang yang mahal, pasti kan konsumennya dikit ya? Iya nggak? Betul banget. Karena orang-orang kalau mau beli suatu produk kan cari yang murah. Nah, maka dari itu ketika pemerintah kasih subsidi, maka konsumennya kan meningkat. Kalau konsumen dari barang yang ramah lingkungan meningkat, maka kan persentase dari barang-barang yang ramah lingkungan yang beredar di masyarakat juga akan meningkat juga kan. Nah, itu tujuan yang dicapai oleh pemerintah dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan juga produsen. Tapi fit-in tariff di dalam undang-undang pada status quo, undang-undang yang sekarang saya bahas saat itu tuh sangat memberatkan dari pemerintah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tahu datanya, energi ramah lingkungan itu setiap tahunnya tuh berkurang harganya, jadi lebih murah gitu ya. Kalau sedangkan fit-in tariff di UU yang sekarang itu jangka waktunya, kontraknya itu biasanya 20 tahun atau lebih. Sedangkan misalkan di tahun 2008, misalkan harga energi dari energi terbarukan tuh masih mahal, dan pemerintah itu nggak boleh rubah harganya. Jadi misalkan subsidinya 5.000, ya akan seperti itu terus sampai 20 tahun ke depan. Padahal kan harganya udah murah. Nah, pemerintah tuh bakal merugi banget. Nah, maka saat itu salah satu yang saya bahas adalah bagaimana mengubah fit-in tariff skemanya itu jadi skema yang lebih pendek. Jadi nggak 20 tahun lagi, tapi 5-8 tahun dan terus diperbarui kontraknya biar harganya itu relevan gitu. Luar biasa. Sangat amat menginspirasi juga. Betul. Ya. Ini yang tadi Kak Nathanael ceritakan itu tentang isu yang Kak Nathanael angkat itu bukan cuma berpengaruh untuk jangka pendek ya Kak ya, Iya, pastinya betul jangka banget. panjang yang pastinya ini juga mungkin bisa menjadi nilai plus juga ya Kak ya dari esainya Kakak itu Ya, mungkin Kak, ya. Ya, karena dari penjelasan tadi sangat panjang ya teman-teman. Betul. Dan ini dengernya belum tentu paham juga ya. Betul. jujur. Pokoknya intinya ya isu itu tuh sangat-sangat realistis sekali ya teman-teman. Jadi kayak wow, ini kayaknya perlu banget ya. Dan Kak, di kemarin kalau nggak salah kan Nathanael juga sempet pergi ya ke kemana? Untuk kegiatannya? Yes, betul jadi banget. kegiatannya tuh ada di Bogor dan ada juga di Senayan, Jakarta. Nah, kira-kira bisa nggak Kak ceritain itu kira-kira di situ tuh Kak Nathanael tuh ngapain aja, terus fasilitas Kak Nathanael yang Kakak dapatkan itu bagaimana? Kok saya melihat story IG-nya tuh, gitu ya. Oke, Ya, jadi pengalaman berkesan yang pasti Kak Siap. Betul ya. banget. Jadi ya sedikit cerita tentang fun fact Parja tahun saya adalah ada sedikit kendala, yaitu saat itu sedang ada demonstrasi besar-besaran terhadap lembaga legislatif kita DPR RI, dan saat itu terjadi suatu kendala di mana Parja tahun 2025 sempat dibatalkan. Awalnya mau dibatalkan. Tapi ketika ada proses dan juga dinamika yang kami lakukan untuk memperjuangkan keberlanjutan Parja tentu secara legal ya. Jadi kami saat itu audiensi dengan DPRD provinsi masing-masing, dan yang melakukan bukan hanya dari Jawa Timur saja, tapi juga dari Kalimantan, NTT, dari Sulawesi, Sumatera, semuanya melakukan itu supaya DPRD dari provinsi bisa menyuarakannya ke Sekjen DPR untuk akhirnya kegiatan yang baik ini jangan sampai diberhentikan, karena kegiatan parlemen remaja kan kegiatan yang edukatif.
edukasi kepada anak-anak yang masih di SMA kan. Biar apa? Biar ketika mereka nanti kembali ke sekolah dan daerahnya masing-masing, mereka bisa kasih edukasi bahwa tidak semua bagian dari lembaga legislatif itu busuk ataupun kotor. Tapi lembaga legislatif juga punya fungsinya masing-masing dan itu semua masih ada kok yang memperjuangkan seperti itu. Untuk apa yang kami lakukan saat itu, jadi pada tahun 2025 Parja dilaksanakan selama kurang lebih 6 hari, 5 malam. Untuk hari pertama itu ada di Bogor, ada di wismanya anggota DPR. Jadi ketika sebenarnya DPR RI itu punya satu wisma, ketika mereka keluar kota, mereka bakal nginep di situ. Nah, jadi saat itu kami diinapkan di situ dan seru banget. Pada hari pertama langsung makan bakso Parja. Jadi bakso Parja itu udah terkenal di kalangan peserta dan orang-orang calon peserta Parja itu udah terkenal. Nah, selain itu kegiatan-kegiatan yang serius yang kami lakukan itu menghadiri pembukaan masa sidang dari DPR RI. Jadi saat itu kami menghadiri suatu sidang paripurna di mana ada satu anggota legislatif yang meninggal. Jadi dia digantikan oleh ya tentu kader lain dari partainya. Oke. Nah, di dalam DPR RI itu kalau ada pergantian kader itu harus sidang paripurna dulu. Jadi untuk melantiknya itu harus sidang paripurna. Nah, kami saat itu menghadiri acara tersebut, juga disambut oleh Ibu Puan Maharani sendiri sebagai Ketua DPR RI pada periode sekarang. Nah, selain itu yang kegiatan intinya, paling inti dari Parlemen Remaja adalah simulasi sidang, di mana para peserta itu bakalan sidang seperti anggota DPR. Nah, jadi ketika mari kita masuk lebih dalam ya. Jadi isu yang dibahas itu kan tentang lingkungan, terkhususnya pada isu energi. Nah, apa aja sih yang dibahas pada simulasi sidang? Jadi biarkan aku jelaskan dulu bahwa sidang yang disimulasikan pada Parlemen Remaja itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah rapat komisi, yang kedua adalah rapat paripurna. Jadi ketika DPR bekerja itu ada, bukan tiba-tiba langsung ada masalah ini mari kita rapat paripurna langsung semua, nggak kayak gitu ya. Jadi setiap komisi itu kan ada tugasnya masing-masing. Sekarang kalau tidak salah ada 12 komisi karena ada komisi baru, saya nggak terlalu hafal. Nah, saat itu kami ada pembagian juga. Jadi misalkan kamu nih lolos Parja, maka akan ada saat itu diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan diri sebagai jajaran pimpinan. Jadi ada dua, pimpinan komisi maupun pimpinan Parja itu sendiri. Nah, pimpinan komisi nanti bekerjanya sebagai apa? Sebagai jajaran orang, ada 5 orang yang memimpin rapat komisi. Nah, komisinya saat itu tentu komisi yang membawahi bidang lingkungan hidup maupun energi. Nah, saat itu pada rapat komisi, seingat saya ya memang ada 3 namanya itu inventarisasi masalah, atau sebenarnya apa aja sih di dalam suatu RUU. Ketika kita bahas RUU, pasti kan ada hal-hal yang belum sempurna. Nah, hal-hal yang belum sempurna itu dirumuskan ke dalam suatu inventarisasi yang nantinya akan dibahas dalam rapat-rapat yang tadi udah aku sebutin. Dari tingkatan yang paling bawah, contohnya kayak rapat panja, rapat panitia kerja, yang nantinya bakalan setor laporannya ke komisi, dan komisi kalau dalam rapat komisi belum tercapai suatu mufakat misalkan ya, bakalan dinaikkan untuk ke rapat paripurna. Nah, kalau di rapat paripurna masih buntu juga, misalkan ada 2 fraksi terbesar yang persentase di parlemennya 60% gitu ya, lawan dengan 40%, dan semuanya ini kekeh nggak mau mufakat gitu ya misalkan. Maka jalan terakhirnya yang paling puncak itu adalah voting. Jadi ketika ada isu yang sangat alot gitu, berat. sangat berat untuk bisa mencapai mufakat, maka pada akhirnya
terpaksa. Ini harus ada kata terpaksa. Karena Indonesia itu kan demokrasinya demokrasi mufakat, bukan voting ya. Tapi kalau memang seperti itu terpaksa harus ada voting. Nah, sebenarnya pada realitas sekarang ketika kita ngomongin DPR Indonesia, voting itu hampir nggak pernah terjadi. Kebanyakan masalah itu udah selesai di rapat komisi. Makanya kita jarang lihat rapat paripurna yang bahas tentang suatu isu. Kenapa? Karena kebanyakan memang udah selesai nih di rapat komisi, udah mufakat nih di sini. Nah, seperti itu. Lalu apalagi ya kira-kira? Oh, ada juga tentang talk show. Talk show yang dihadiri diisi oleh yang pertama tentu anggota-anggota DPR RI untuk menjelaskan terkait demokrasi dan juga politik kepada para peserta parja. Yang kedua juga dari para experts, yaitu ahli-ahli dari lingkungan dan juga energi itu sendiri. Pada saat itu, izin aku cerita ada 3 inventarisasi masalah yang dibahas, yaitu yang pertama tentang sumber dari EBT. Nah, EBT itu apa sih? Ini boleh masuk dalam nggak? Dalam lagi nggak? EBT itu energi baru terbarukan. Nah, isi dari semua kegiatan Parja tahun ini, tahun 2025 itu kebanyakan ya tentang EBT, karena energi baru terbarukan adalah inti dari tema itu sendiri kan. Kan transisi energi menuju EBET atau energi baru terbarukan. Nah, yang tadi ada 3, yang pertama tentang sumber EBT. Jadi kalau kita bahas tentang perumusan undang-undang, itu ada 2 pihak paling sedikitnya, yaitu lembaga legislatif dan yang kedua apa coba? Lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu diwakili oleh siapa? Presiden. Nah, jadi ketika ada pembentukan suatu UU, awalnya kan RUU dulu. Nah, ketika misalkan ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah DPR yang membuat RUU-nya atau presiden yang membuat RUU-nya. Nah, ini yang membuat DPR. Maka DPR mengajukan RUU tersebut kepada presiden. Nah, dari presiden memberikan pendapatnya. Oh, dari eksekutif pendapat kami lebih baik pada bagian ini disimpulkan, disederhanakan misalkan kayak itu. Atau pendapat pemerintah pada bagian ini perlu ditambah. Nah, hal tersebut yang nantinya akan dibahas pada rapat komisi maupun rapat paripurna, di mana pada rapat komisi dan paripurna dihadiri oleh perwakilan pemerintah, yaitu menteri-menteri yang terkait. Misalkan pada EBT ini itu yang terkait ada Menteri Kehutanan dan juga Menteri ESDM. Nah, ya saat itu kan Menteri SDM-nya Pak Bahlil ya. Jadi anggota Parja itu bakalan role play sebagai selain sebagai DPR juga sebagai perwakilan pemerintah, yaitu menteri. Jadi ada Menteri SDM, Kehutanan dan juga industri. Karena kalau kita bahas transisi energi kan industri paling berpengaruh dong. Pabrik-pabrik itu kan semua industri. Nah, kami juga yang kedua itu masalah tentang nuklir. Oh iya betul. Sangat wow nggak sih? Nah, permasalahannya apa? Masalahnya apakah energi nuklir ini dimasukkan ke dalam EBET atau tidak? Dan bagaimana energi nuklir ini bisa diterima masyarakat atau tidak? Nah, dan energi nuklir ini sempat agak alot di rapat komisi karena ada fraksi terbesar yang nggak setuju. Dan juga ada fraksi yang besar juga yang nggak setuju. Tapi sisanya setuju. Tapi bersyukur pada Tuhan karena saat itu rapat komisinya akhirnya bisa mufakat, yaitu energi nuklir itu bisa disetujui seperti itu. Oh, jadi tadi pengalamannya yang sudah ceritakan Kak Nathanael sangat panjang ya, pasti ceritanya udah panjang banget ya Kak ya. Kita nggak cuma cerita soal pengalaman aja, tapi juga belajar. Tadi Kak Nathanael juga menjelaskan energi baru terbarukan juga ya Kak ya, yang pastinya itu bisa jadi pelajaran juga, menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman semua yang nonton. Nah tadi Kak Nathanael juga sempat nyebutin kalau di simulasi sidang itu ada role playnya ya Kak? Iya betul. Kak Nathanael sebagai apa Kak? Kalau saya saat itu kebetulan karena saya awalnya mengajukan diri sebagai pimpinan, saya terpilih menjadi wakil pimpinan 2. Jadi di Parja itu tidak secara eksplisit disebutkan wakil pimpinan berapa, nggak seperti di DPR RI. Nah, saat saya Parja, saya kebetulan terpilih menjadi wakil pimpinan Parja. Dan ya tadi saya sudah cerita bahwa tugasnya itu untuk memimpin sidang paripurna. Nah,
dalam sidang paripurna. Nah ini tadi kan udah cerita bahwa sampai voting kan, jadi kan alot banget tuh ya. Itu terkait dari yang pertama, DIM yang pertama. Jadi DIM itu dan daftar inventarisasi masalah yang tadi ada 3 itu. Nah yang pertama tadi tentang sumber. Nah ada fraksi yang sangat kekeh terhadap pendapatnya tentang sumber itu, maka terpaksa kami lakukan voting saat itu. Nah, jadi gini, dalam pergolakan sidang paripurna, ada banyak hal menarik yang terjadi. Contohnya, ada fraksi yang tadinya nggak setuju, tapi karena dipengaruhi oleh fraksi-fraksi yang lebih besar, entah itu dijanjikan apa, aku nggak tahu ya. Akhirnya fraksi-fraksi ini bisa gabung menjadi fraksi yang lebih besar lagi. Maksudnya, ya mereka tetap terpisah partai-partainya sendiri, tapi mereka membuat apa ya, kayak koalisi gitu. Nah, kebetulan saat itu juga fraksi saya, yaitu fraksi Kutai, fraksi terbesar ketiga, itu pada akhirnya saat voting itu mengusulkan bahwa apa ya, jalan tengah gitulah. Dan syukurnya pilihan dari fraksi saya yang diajukan fraksi saya itu bisa terpilih dan bisa disetujui oleh semua fraksi yang ada, sehingga masalah yang tadi ada di rapat komisi maupun sampai nantinya rapat paripurna yang nggak selesai itu bisa akhirnya diselesaikan dan tercapainya satu mufakat gitu. Wah, keren banget ya Kak Nathanael. Detail banget teman-teman. Iya bener banget, sampai tadi ceritanya sampai akhirnya disetujui seluruh fraksi-fraksinya ya Kak ya. Pastinya juga ada peran dari Kak Nathanael juga tuh di situ. Seru banget, ada gimana kita sidangnya ya, itu pasti nambah pengalaman banget. Nah, kira-kira nih Kak ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap, aman. Lanjut aja. Keberlanjutan Kakak setelah menjadi pemenang parlemen remaja itu bagaimana? Iya, pastinya kan ada goals mungkin ada goals ketika udah keterima, udah lolos menjadi anggota Parja, kira-kira Kakak mau melakukan apa dan untuk rencana ke depan tuh seperti apa sih Kak? Dan juga bisa Kakak kasih untuk tips-tips teman-teman kita yang mungkin mereka tertarik banget sama parlemen remaja ini. Oke, benar. Kelas 10, kelas 11 tadi mau mengingat ikut, pertanyaannya. gitu. Oke, jadi aku akan mulai dengan motivasi aku sendiri. Oke. Pada awalnya, tadi aku kan udah singgung bahwa aku punya ketertarikan terhadap isu lingkungan. Nah, betul. maka goals aku sebenarnya parlemen remaja itu bukan garis finishku, tapi aku anggap parlemen remaja itu sebagai batu loncatan untuk akhirnya aku bisa menjadi lebih lagi. Dan aku sedikit cerita nih ya, salah satu impian jangka pendekku sekarang, aku mau daftar ke jurusan teknik lingkungan. Nah, itu juga suatu impian lanjutan dari apa yang sudah saya perjuangkan di parlemen remaja. Parlemen remaja tadi bicara tentang transisi energi, maka saya ingin melanjutkan impian tersebut dalam perkuliahan saya untuk bagaimana nantinya ketika gini, kalau kita mau bikin perubahan, terkadang atau sering kali bahkan kita perlu suatu legitimasi. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya anak SMA, saya bikin peraturan gitu kan, nggak mungkin ya. Maka saya sebagai pelajar harus melanjutkan pendidikan saya dulu untuk nantinya bisa dapat gelar dan suara saya akan dapat gimana ya, bisa dibilang lebih valid gitu. Jadi validasinya ada, yaitu pendidikan yang saya tempuh nanti pada perkuliahan. Nah, jadi impian saya tentu untuk gimana ya bilangnya ya, saya tuh punya suatu kecintaan untuk bagaimana Indonesia itu bisa maju tanpa harus merusak semua alamnya. Oke, itu impian yang puncaknya ya. Nah, yang positif ya ini ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong piramid nih, ya ada di puncak ya. Saya harus melewati semua yang ada di bawahnya dulu dong. Nah, parlemen remaja itu ibarat masih di bawah, agak atas dikit gitu. Nah, di atas-atasnya itu masih ada pendidikan-pendidikan yang harus saya tempuh, misalkan lewat organisasi-organisasi yang mungkin saya akan ikuti selanjutnya.
Dan kalau saya cerita sedikit tentang misalkan peserta lain ada yang sudah punya organisasi mereka sendiri yang mungkin fokusnya pada pemberdayaan pemuda misalkan. Nah, mereka bisa juga kasih pengalaman di Parlemen Remaja ini, ilmu-ilmunya tuh udah dikasih di sini kan. Maka ilmu ini bisa dimanfaatkan buat empowering another youth gitu. Jadi bisa mendorong dan memotivasi orang-orang terkhususnya yang dari dapilnya sendiri. Karena inti dari daerah pilihan itu kan bagaimana seorang legislator itu mewakili daerah yang diwakili kan. Makanya kalau aku izin cerita sedikit lagi di esaiku, aku tentu bawa permasalahan yang ada di Bojonegoro. Bojonegoro itu kan panas banget. Kenapa? Banget. Karena ada minyak. Tapi kan itu ekonomi kita. Kalau misalkan kita dengan dengan kaku, lalu semuanya nggak boleh nih yang nggak ramah lingkungan. Terus mereka yang kerja di perminyakan mau kerja apa, gitu kan? Nah itu yang satu isu yang bisa dibilang belum 100% terpecahkan sekarang. Maka untuk memecahkan itu kami selaku peserta Parlemen Remaja itu juga butuh belajar lagi. Kita nggak bisa tiba-tiba reach our dream tanpa melewati rintangan-rintangan yang sangat panjang gitu. Betul. Nggak semua terjadi secara instan ya Kak. Betul banget. Pastinya perlu belajar, Perjuangan. belajar gitu terus ya. Gitu. Terus dari Kakak tips and trick. Oh iya, tips and triknya ya. Tinggalan nih. Oh iya, saking panjangnya nih. Ada adik-adik Nanti deh, kakak ya yang betul banget. besok bisa meneruskan jadi Parlemen Remaja gitu. Kalau kita bahas tips and trick, kita kan pasti kita pasti bahas syarat-syaratnya enggak? Ya enggak sih? Iya, nah, betul. syarat-syaratnya di Parja itu ada banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian nih semua yang nonton ini yang masih kelas 10 ataupun 11, kalian mau curi start, kalian bisa langsung persiapin kartu pelajar kalian. Kalian harus wajib punya asuransi kesehatan. Oke. Bisa BPJS ataupun kartu Indonesia Sehat. Itu wajib. Kalau nggak punya kalian nggak bisa daftar. Oke. Dan kalian bisa persiapkan prestasi terbaik kalian. Jadi dicicil. Jadi di CV itu maksimal ada 20 sertifikat yang bisa dimasukkan. Dengerin guys, 20. 5 itu organisasi. 5 webinar atau seminar. Organisasi itu bisa kepanitiaan juga ya. Lalu ada 5 non akademik dan 5 akademik. Nah, kebetulan saat tahun lalu aku daftar, aku input juga 20 prestasi. Dan tipsnya ya, kalau dalam bidang yang webinar atau seminar tadi, kalian bisa cari di internet seminar-seminar yang tingkatannya internasional dan hold in English gitu ya. Jadi diselenggarakannya dalam bahasa Inggris, sehingga sertifikatnya juga dalam bahasa Inggris. Kan lebih valid nggak sih kalau internasional kan? Nah, kalau internasional bakalan nilainya lebih tinggi. Saat itu aku input itu 4 internasional dan 1 nasional. 1 nasional itu juga dari pemerintah, jadi nilainya bakalan lebih tinggi. Untuk akademik aku input juga 5, itu banyakan sih nasional sama provinsi. Kalau non akademik itu juga ada nasional semuanya. Itu tentang kebanyakan infografis karena aku juga suka bikin infografis. Jadi untuk yang organisasi tadi itu bisa kalian siapin kalau misalkan kalian di sekolah itu ketua KIR misalkan atau ketua podcast kan ada ketuanya tuh. Nah, atau ketua pramuka, ketua OSN itu bisa diinputkan di situ. Dan kalian juga bisa ikut organisasi di luar itu. Misalkan saya sendiri ikut ada namanya Green Youth Movement, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu tingkatannya nasional dan sertifikatnya langsung tertandatangan oleh Menteri Lingkungan Hidup saat itu. Jadi intinya adalah bagaimana kalian mencari sumber-sumber prestasi yang bisa kalian dapatkan dan cari ilmunya. Gitu aja. Keren banget. Singkat tapi panjang ya. Iya, singkat tapi panjang. Tapi ini juga bakal bermanfaat ya Kak. Buat kita semua, buat adik-adik kelas kakak nanti, bahkan kita sendiri ya berdua ya Kak sih. Kalian minat nggak Parja? Ya. Kita coba aja ya. Betul-betul ini mungkin udah teman-teman yang habis nonton video kita sama Kanatanael mungkin langsung kayak wah ini kayak menarik banget. Betul-betul kayak amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mungkin bisa
Chat ke Instagram atau Instagram Instagram saya itu nathan_xiu_222 atau juga bisa tanya ke IG Parlemen Remaja 2025. Untuk jangka pendek kami ada program ngabuburit nih, ngabuburit bareng Parja 25. Jadi isinya apa? Isinya tuh ada materi dan juga tips and trick juga. Kami bahas secara lebih lengkap di situ. Kami live IG ketika buka puasa gitu. Wes, keren banget. Keren banget. Gitu ya. Kalian kalau yang masih kepo bisa banget. Bisa banget. Setiap hari selama bulan Ramadan 2026. Seru banget ya teman-teman semua. Kita tadi habis cerita-cerita sama Kak Nathanael tentang banyak ya tadi ya Kak ya. Banyak banget. Kak Nathanael juga udah cerita banyak banget. Puas ngasih nih. ilmu banyak banget. Betul, buat stimulasinya kita. gimana Iya. jadi DPR. Iya, kira-kira udah kebayang nih ya. Iya. Kita kalau jadi Parja kayak gimana? Gimana? nih? Yang mungkin bisa membangkitkan semangat juga ya Kak ya. Kalau udah kebayang, siapa tahu bisa tertarik. Iya, Terus lanjutkan. nantinya bisa melangkah lebih jauh lagi. Iya. Apalagi kita udah denger gimana aja syarat-syaratnya, kita pasti kayak wah oke nih ada nih gitu. Iya, ada Bisa harapan lah, ya. Betul, bisa lah. Pasti ada kesempatannya ya Kak ya. Masih ada berbulan-bulan kok sebelum Parja 2026. Oke, gitu. Masih lama banget ya. Nggak lama banget sih. Oh nggak lama banget. Kapan Mungkin nggak? berapa ya? Spill dong. Mungkin 5 atau 5 sampai 7 bulan lagi. 5 sampai 7 bulan lagi. Kalian bisa cari prestasi ya. Oke, lomba. Ikut masih lomba. ada waktu Iya, Kak? betul banget, Buat betul banget. mempersiapkan ya, walaupun Betul. nggak terlalu lama, tapi masih ada waktu lah. Bisa lah, bisa. Siapkan. Iya, seperti itu. Betul banget. Jadi mungkin gitu aja ya Kak ya. Untuk Siap, episode kali terima ini kasih udah ya. banyak banget tadi cerita-ceritanya Share-nya udah luar biasa. menginspirasi, sangat menginspirasi. Amin. Berarti amin. Semoga menginspirasi kalian semua buat yang nonton. Siapa tahu ada yang mau jadi parlemen remaja atau yang belum tertarik, siapa tahu bisa tertarik habis Betul. ini ya. Oke, jadi mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya, Kezia ya. Ya Oke. betul. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Ganesha Podcast Masa. Dari kami, dari saya dan Kezia, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.